Halo, selamat datang di Kamar Nolab, bincang seru di kamar bersama orang Nolab. Kembali lagi dengan aku Beatrix. Di podcast kali ini kita bakal bahas mengenai gimana sih caranya mengembangkan diri kita sesuai dengan kepribadian kita, yaitu extrovert atau introvert. Jadi sebenarnya ada satu manfaat penting mencari tahu kita tuh termasuk kepribadian extrovert atau introvert. Dengan tahu apa jenis kepribadian kita tuh jadi bisa lebih mengenal diri kita sendiri. Kita bisa tahu apa aja sih kekurangan dan kelebihan yang ada di diri kita. Nah, dari situ kita bisa tuh memperbaiki kekurangan dan mengembangkan kelebihan kita. Dan jadilah kita melakukan proses yang dinamakan pengembangan diri atau self-improvement. Tapi pertama di sini aku mau kasih poin penting yang mungkin atau setidaknya bisa membantu dalam proses self-improvement kalian. Jadi gini, mau extrovert atau introvert, gak ada yang lebih hebat dan gak ada yang lebih lemah. Baik extrovert ataupun introvert, keduanya tuh punya hebatnya dan lemahnya masing-masing. Jadi gak ada tuh stigma kayak extrovert tuh kuat karena dominan dan bisa berperan besar dalam suatu kelompok sosial. Sedangkan introvert tuh lemah karena cuma bisa ngikut-ngikut aja, terus gak bisa melakukan atau melibatkan diri dalam peran sosial. Atau stigma kayak extrovert tuh aneh banget, banyak tingkah, kayak gak punya urat malu. Sedangkan introvert tuh tenang dan bisa mengendalikan diri sendiri. Nah, stigma-stigma gak jelas ini nih yang harus kita hindari kalau kita serius mau mengembangkan diri kita. Nah, kalau kalian dikenal sebagai orang yang aktif, suka keramaian, suka bergaul, suka berkomunikasi, dan bisa langsung akrab sama orang yang baru dikenal, terus pokoknya cenderungnya ke arah extrovert, kalian bisa loh memanfaatkan energi sosial kalian itu dengan bijak buat ngerangkul orang-orang di sekitar kalian. Kalian juga bisa memanfaatkan kemampuan komunikasi kalian itu buat memotivasi atau ngasih semangat ke orang-orang yang sedang butuh dorongan atau support. Rasa percaya diri dari kalian yang besar juga itu bisa membantu menumbuhkan kepercayaan diri kepada orang lain. Tapi perlu diperhatikan juga, saking sukanya orang ekstrovert itu berkomunikasi dan sharing mengenai diri mereka sendiri, kadang mereka tuh jadi terlalu terbuka sama orang lain. Dan hal itu tuh kadang bisa jadi bumerang juga buat diri mereka sendiri. Jadi hati-hatilah saat kalian sebagai seorang extrovert itu berbagi informasi kepada orang lain. Nah, kalau kamu dikenal sebagai orang yang tertutup, menjauhkan diri dari sosialisasi, cukup hati-hati dalam bicara, atau bahkan bisa dibilang pendiam, dan cenderungnya itu ke arah introvert, jangan jadikan hal itu sebagai insecurity kalian. Ya, walaupun sifat tertutup itu tuh kadang bikin kesan buruk di diri kalian, apalagi tuh waktu pertama kali ketemu orang. Emang sih, mungkin kalian adalah orang yang irit ngomong, tapi dari situ tuh kalian bisa berperan jadi pendengar yang aktif. Jadi misal kalau ada orang yang ngomong, kalian bisa jadi pendengar dan menangkap informasi dari orang tersebut. Terus kalian bisa ngasih respon setelahnya. Dari situ, orang yang ngajak ngomong kalian tuh bakal naruh kepercayaan sama kalian. Karena ya mereka merasa didengar gitu saat mereka bicara. Terus buat kalian yang merasa introvert, cobalah buka diri kalian. Coba berkomunikasi atau seenggaknya tuh cerita tentang hari-hari kalian sama orang lain. Dan jangan dipendam semuanya sendirian. Oke, jadi kesimpulannya, mau extrovert ataupun introvert, gak ada yang lebih baik. Keduanya bisa sukses dalam kehidupannya masing-masing, tergantung gimana cara kalian mengembangkan kelebihan dan memperbaiki kekurangan kalian. Oke, cukup sekian podcast hari ini. Terima kasih buat teman-teman yang udah mau dengerin. Sampai jumpa di episode Kamar Nolab selanjutnya. See you!